Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang mengawali seluruh aktivitas kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 5 Mei 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 1 ayat 20. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ai dapok tarida do pangalahon ni debata na bunihian tibangon ni roha sian akka pabahenan ni debata di natinopanay hasianganon ima hagugo onna dohot ha debata onna namanot tongi asa unang adong sidalian nasida. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kita dapat melihat berbagai keindahan di dunia ini. Mulai dari suasana kota yang sangat bagus saat malam lampu-lampunya begitu gemerlapan, serta gedung-gedung yang berdiri tegak, sampai kepada keindahan hutan belantara dengan pohon-pohon raksasa dan suara gemercik air di sungai yang menambah suasana indah dan tenang. Kita juga dapat menemukan keindahan alam mulai dari pegunungan tinggi sampai ke pantai dan lautan yang luas dengan ombaknya yang bergulung dengan irama yang sempurna. Saat malam kita juga dapat menyaksikan gemerlap bintang dan cahaya remang bulan yang membuat keindahan pun semakin sempurna. Sesungguhnya dalam semua itu kita sedang menikmati karya Tuhan Allah yang menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Sebab lewat itu semuanya Tuhan sudah menyatakan buah pikiran dan karyanya. Jadi semuanya itu bukan kebetulan, melainkan sebuah keadaan yang dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Sahabatku semua, kita percaya adanya wahyu umum, yaitu penyataan Allah yang tersedia bagi semua orang melalui alam, melalui sejarah, dan termasuk melalui hati nurani kita. Itulah yang sesungguhnya ditegaskan oleh firman Tuhan hari ini, yang menyatakan bahwa melalui ciptaan sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Alam semesta dan energi serta kekuatan yang ada di dalamnya sampai ke langit hingga hukum gravitasi bumi, semuanya itu menyampaikan bahwa ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Lewat itu semuanya kita diyakinkan tentang dua hal, yakni kekuatannya yang kekal yang menjelaskan Allah sebagai pencipta yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kemudian keilahiannya, bahwa Allah adalah transenden, berbeda dari ciptaan, dan hanya Dia yang layak disembah. Maka kita tidak dapat berdalih, kita tidak dapat lagi mencari-cari alasan untuk menyatakan tidak mengenalnya, kita tidak dapat berdalih untuk tidak memujinya. Sekali lagi sahabatku semua, karena Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan, tidak ada manusia yang dapat berkata bahwa mereka tidak tahu tentang keberadaannya. Paulus berkata, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lewat pengertian ini dapat kita pastikan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa bukan hanya karena melanggar hukum Allah, tetapi juga karena menolak penyataan terang yang telah diberikan Allah kepada kita lewat seluruh karya ciptaannya. Oleh sebab itu kita diarahkan untuk melihat alam semesta ini sebagai alasan untuk memuliakan Tuhan Allah penciptanya, bukan hanya mengagumi keindahan ciptaannya. Sehingga setiap penemuan ilmiah, setiap keindahan seni, setiap karya dalam ilmu pengetahuan, semuanya bisa menjadi pintu dan alasan untuk kita memuliakan Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.